Dan pada tanggal 21 Desember, Partai Buruh dan serikat-serikat buruh lain kembali melakukan aksi besar ribuan buruh. Aksi ribuan buruh ke Mahkamah Konstitusi dan Istana. Nah, ada tiga tadi saya bilang. Yang pertama adalah eh, revisi isu upah ya, isu upah, revisi surat keputusan gubernur terhadap upah minimum. Kita minta naik upahnya itu tuntutannya di antara 8 sampai 15%. Di antara itu yang sudah direkomendasi oleh Bupati Wali Kota. Kan sudah direkomendasi oleh Bupati Wali Kota. Isu kedua adalah tolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Pada tanggal 21 Desember 2023, sidang perdana uji material judicial review Undang-Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi. Isu yang ketiga adalah stop perang Israel-Palestina. Oleh karena itu, aksi buruh akan tetap lanjut. Ya, memang ada 3 agenda di dalam tahun 2023-2024 ini. 3 agenda aksi-aksi buruh yang didukung oleh partai buruh. Agenda pertama adalah upah. Akan ada aksi makin meluas, bahkan mogok nasional lanjutan, 5 juta buruh stop produksi di seluruh Indonesia. Isu upah. Yang kedua, isu Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Partai buruh sudah mengajukan judicial review uji material Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Dan pada tanggal 21 Desember, 21 Desember, Partai Buruh dan KSPI, KSPSI AGN, dan serikat-serikat buruh lain kembali melakukan aksi besar ribuan buruh. Aksi ribuan buruh ke Mahkamah Konstitusi dan Istana pada tanggal 21 Desember 2023. Ada 3 tadi saya bilang. Yang pertama adalah revisi isu upah ya, isu upah, revisi surat keputusan gubernur terhadap upah minimum. Kita minta naik upahnya itu tuntutannya di antara 8 sampai 15%. Di antara itu yang sudah direkomendasi oleh Bupati Wali Kota. Kan sudah direkomendasi oleh Bupati Wali Kota. Isu kedua adalah tolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Pada tanggal 21 Desember 2023, sidang perdana uji material judicial review Undang-Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi. Isu yang ketiga adalah stop perang Israel-Palestina. Stop perang Israel-Palestina, gencatan senjata. Pada tanggal 21 Desember kami akan juga sampaikan isu itu, yaitu yang ketiga, stop perang Palestina-Israel. Gencatan senjata di Kedutaan Besar Amerika. Dengan demikian, agenda kedua ini dalam konferensi pers tanggal 21 Desember 2023 akan ada aksi ribuan buruh di Mahkamah Konstitusi, Istana, dan Kedubes Amerika. Mahkamah Konstitusi, Istana, dan Kedubes Amerika pada tanggal 21 Desember, ribuan buruh akan aksi. Tuntutan aksi tanggal 21 Desember ribuan buruh se-Jabodetabek tersebut, satu, di kantor MK dan Istana, tolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, bersamaan sidang uji material Undang-Undang Cipta Kerja di MK. Kemudian kami bergeser setelah MK ke Kedubes Amerika, menyuruhkan kepada pemerintah Amerika melalui kedubesnya di Jakarta agar stop perang Palestina-Israel, tragedi kemanusiaan. Gencatan senjata permanen. Gencatan senjata permanen. Itulah yang akan disampaikan dalam aksi 21 Desember 2023. Sebagai informasi untuk mengingatkan kita kembali, ada 9 poin atau 9 isu yang diangkat dalam uji material Undang-Undang Cipta Kerja oleh Partai Buruh dan Serikat Buruh. Yaitu pertama, upah murah. Ini kita minta dibatalkan upah murah.
Dua, outsourcing seumur hidup. Pasal ini juga kita minta dibatalkan. Tiga, karyawan kontrak seumur hidup karena nggak ada periode juga. Seumur hidup juga kalau nggak ada periode. Kita minta dibatalkan. Empat, pesangon murah. Kita minta dibatalkan. Kembali ke pesangon Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Lima, PHK yang dipermudah. Kita minta dibatalkan. PHK tidak boleh dipermudah. PHK itu harus dipersulit. Buat apa ada negara? Kalau easy hiring, easy firing yang disampaikan Menko Perekonomian, itu liberal. Menko Perekonomian itu liberal. Amerika aja tidak ada easy hiring, easy firing. Gampang mecat, gampang ambil karyawan. Emang ini nenek moyangnya, negeri nenek moyangnya sendiri. PHK yang dipermudah kita minta dibatalkan kembali ke Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Begitu juga pesangon yang murah. Yang keenam adalah tentang pengaturan jam kerja. Sekarang kita jam kerja di Indonesia itu dengan Omnibus Law seperti zaman pertengahan abad ke-16. 12 jam jam kerja kita. 8 jam jam kerja biasa, 4 jam lembur. Kan 12 jam. Ya kalau lembur kita menjadi hidup layak, tetap miskin kok. Udah miskin, nombok 10 juta rupiah tiap bulan, terus nggak ketemu keluarga lagi. Ya kan kehidupan sosialnya, kualitas kehidupan sosialnya buruk. Nah, itu pengaturan jam kerja. 8 jam kerja biasa, 4 jam kerja lembur. Memang dibayar, tapi kan kecil. Kita nggak mau, ngapain kerja 12 jam. Yang ketujuh adalah pengaturan waktu istirahat dan cuti. Istirahat panjang selama 2 bulan itu dihapus. Kita minta balikan lagi. Setelah bekerja 6 tahun, istirahat panjang dihapus 2 bulan. Ya. Kemudian yang kedelapan adalah tentang tenaga kerja asing. Sekarang buruh kasar atau unskilled workers, buruh kasar dari asing, khususnya Cina, itu bisa masuk jadi tukang forklift, jadi operator pabrik, bahkan satpam dan tukang masak. Ada yang dari Cina. Ini berbahaya sekali. Menjual negeri kepada asing. Kita setuju ada investasi asing. Saya setuju investasi asing. Tapi kalau investasi asing dibarengi dengan masuknya buruh kasar atau unskilled workers, Partai Buruh dan Serikat Buruh tidak setuju. Partai Buruh dan KSPI tidak setuju. Menolak keras TKA yang unskilled workers. Kalau yang skilled workers, oke. Yang berketerampilan, oke. Yang kesembilan adalah adanya beberapa sanksi pidana yang dihapus di dalam Omnibus Law. Itulah 9 poin yang dimajukan dalam uji material di Mahkamah Konstitusi.